إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masih di pembahasan tentang mushaf khuf. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat-syarat dibolehkannya mushaf khuf dan akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita sebutkan bahasanya boleh mushaf khuf dengan syarat khuf dipakai setelah taharah sempurna. Kalau dia wudu semua sudah terbasuh, kalau dia mandi semua juga sudah terbasuh. Nah kemudian juga sudah kita sebutkan kriteria khuf yang bisa dipakai untuk nanti bisa diusap itu adalah ada syaratnya atau kriteria tersendiri, yaitu misalnya suci, kuat, kemudian menutup semua area yang wajib dibasuh, kemudian ada juga yaitu tidak tembus air, bisa menahan air ketika nanti dituangkan air ke atasnya tanpa melalui sela-sela jahitan atau sela-sela tali. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan musonif berkaitan dengan nanti berapa lama kebolehan mengusap. Nah, tadi kan boleh mengusap. Nah, kemudian ini berapa lama kebolehan mengusap. Jadi mengusap khuf ini kan gambarannya dia seorang berwudu, habis berwudu sempurna dia memakai khuf. Ya, sudah memakai khuf. Kemudian ketika memakai khuf ya dia gunakan untuk aktivitas, untuk ibadah dan aktivitas lain-lain. Kemudian satu saat dia batal wudunya. Kemudian ingin wudu lagi. Ya, ingin wudu lagi. Nah, ketika dia wudu, khufnya tadi kan belum dilepas, maka ketika giliran membasuh kaki, dia usap khufnya itu. Ya tidak perlu tidak perlu membasuh lagi. Ini namanya dia boleh mengusap khuf. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi ada proses memakai khuf, kemudian ada proses yaitu dia batal, kemudian ada proses yaitu dia mengusap khuf ketika toharoh berwudu tadi. Nah, kemudian berapa lama boleh mengusap khuf ini? Ya. Setelah dia berwudu, mengusap khuf, nanti batal lagi, kemudian wudu lagi, mengusap lagi. Sampai kapan? Nah, ini akan disampaikan oleh musonif. Kita lihat qala al-musonifu rahimahullah ta'ala wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yaumin wa lailatin wal musafiru safara qasrin ba'da salasati ayamin bilayaliha. Nah, yang mukim yanzi'ahu yaitu melepas khufnya itu setelah 1 hari 1 malam. Kemudian musafir yaitu yang safar qasar, safar yang jauh 2 marhalah, safar tawil itu melepas khufnya yaitu ba'da salasati ayamin bilayaliha, yaitu setelah 3 hari 3 malam. Jadi kebolehan mengusapnya. Jadi kalau sudah ini ada orang mukim tidak musafir ya, dia tinggal di daerahnya, tidak pergi jauh, tidak musafir, mukim. Ini kebolehan mengusap khuf yaitu 1 hari 1 malam saja. Setelah lewat 1 hari 1 malam tidak boleh dia mengusap khuf. Ya, dia harus wudu dengan sempurna. Jadi ini dibedakan rentang waktu kebolehan mengusap khuf antara mukim sama musafir ya, sehingga mudah ya rentang waktu bolehnya mengusap ini nanti dibedakan. Kalau dia mukim, al-mukim, sama yang satu al-musafir. Nah ini lebih lama yang safar ya. Kalau yang mukim ini hanya 1 hari 1 malam.
Berarti berapa? 24 ya jam. Nah, kalau 3 musafir 3 hari 3 malam berarti 72. Nah, ini beda. Nanti kita lihat, ini kita tulis dulu, kita hafalkan dulu. Nah, itu nanti kebolehannya adalah beda antara mukim 24 jam, kalau musafir yaitu 72 jam. Ya, beliau mengatakan wa'an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yaumin wa lailatin wal musafiru safaro qasrin ba'da salasati ayamin bilayaliha. Ya. Kita lihat dalil yang mendasarinya. Ya, dalil yang mendasari bahasanya dibedakan yaitu rentang waktu kebolehan musab bagi mukim dan musafir adalah disebutkan sini ya dari riwayat Muslim ya, riwayat Muslim ya, dari Suraih bin Hani qala ataitu Aisyata radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. Nah, saya mendatangi Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada beliau tentang masalah mengusap khuf. Faqalat, kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "I'ti aliyan, datanglah kepada Ali, temuilah Ali. Fa innau a'lamu bihadza minni." Karena Ali itu lebih paham dariku dalam masalah ini, dalam masalah mengusap khuf. Kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali tadi radhiyallahu anhu ya safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alnahu, kemudian kami bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Faqala, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatin lil mukim. Ya. Jadi Nabi SAW menjadikan yaitu 3 hari ya, 3 malam itu untuk musafir, kebolehan mengusap. Adapun untuk mukim ini 1 hari 1 malam ya. Jadi dibedakan antara musafir dan mukim. Kemudian beliau melanjutkan tentang dari mana ya, dari mana dimulai yaitu mengusap khuf ya, artinya waktunya dari mana startnya ini ya, 1 hari 1 malam 24 jam untuk mukim, kemudian 72 jam untuk musafir, ini dari mana ya, tadi kan disebutkan salah satu ayam balayalihina lil musafir, kemudian wa yauman wa lailah lil mukim ya, jadi ini sudah ada rentang waktunya segitu. Kemudian startnya dari mana, mulai kapan ya, maka beliau menyebutkan mulainya adalah wabtida'u al-muddati minal hadasi ba'dal lubsi ya. Maka rentang waktu dari 24 jam dan 72 jam itu dari mana? Dari sejak yaitu hadas setelah memakai ya. Jadi misalnya nih ada ada tiga waktu ya, kalau kita lihat itu ada 3 waktu. Yang pertama waktu memakai ya. Kemudian yang kedua waktu hadas. Yang ketiga waktu al-masah, mengusap ya, ada 3. Jadi gambarannya misalnya kita wudu pada jam 5 pagi misalnya, atau jam 4 pagi misalnya untuk sholat. Kemudian setelah wudu kita pakai khuf, berarti misalnya kita tulis di sini jam 5 ya, misalnya jam 5. Kemudian setelah kita pakai sholat subuh pada jam 6
misalnya, nah, batal. Berarti jam 6 kita batal. Nah, jam 5 ini memakai, kemudian sholat, suci terus, jam 6 batal. Kemudian setelah batal kan tidak mesti kita langsung wudhu. Karena jam 6 batal, kemudian kita nggak wudhu karena belum mau wudhu ya, meskipun boleh wudhu. Jadi nanti ketika misalnya kita mau sholat duha, taruhlah misalnya jam 9, ya, sehingga jam 9 ini kita wudhu, kemudian mengusap, ya, mengusap apa? Khuf. Nah kemudian 24 jam ini kapan dimulai startnya, apakah dari memakai ataukah dari sejak hadas jam 6 atau mengusap pertama ini. Nah, tadi di sini disebutkan ya, yaitu wabtidaul mudah minal hadas. Sehingga dari mana? Dari hadas ini yang dipakai. Sehingga bagaimana? Nanti pada jam 6 ini, misalnya hari ini jam 6 tadi kita hadas pakai khuf, maka sampai besok jam 6 pagi. Nah, jam 6 sampai jam 6 pagi besok. Kalau besok jam 7, besok di jam 7 misalnya, nah ini sudah nggak boleh mengusap khuf karena sudah habis. Rentang waktunya hanya 24 jam untuk mukim ya. Nanti kalau untuk musafir ya berarti tinggal ditambahkan totalnya 72 jam. Kemudian tadi ibtidak mudah ini tadi, ibtidaknya mulainya dari hadas, yaitu dari akhir hadas ya. Karena masah itu nanti dilakukan setelah itu, maka mudah dimulai dari kebolehan tadi. Jadi kata saya Mustafa Al-Bukhari, anha ibadatun mu'aqqatah fa'tu biro ibtida'u waqtiha min hini jawazi fi'liha. Karena ibadah yang ada batasan waktu, maka mulai waktunya itu dihitung dari kebolehan untuk melakukannya. Kebolehan melakukan setelah apa? Setelah hadas. Setelah hadas dia nanti wudu kan boleh musab. Ya, jadi ini dimulai dari hadas. Kemudian beliau mengatakan fa'in masaha hadaron summa safara au akasa atama masha muqimin. Seandainya dia mengusap ketika hador itu ketika mukim, belum safar, kemudian dia safar. Nah, atau kebalikannya, ya kebalikannya apa? Kebalikannya dia mengusap saat safar, ya kemudian dia mukim, ya ini kebalikannya ya, kebalikannya. Maka kalau seperti itu, yaitu atama masa mukim, dia mengusap dalam rentang waktu usapan mukim, yaitu 24 jam. Ya, misalnya gini, dia ketika mukim tadi memakai khuf, batal, kemudian mengusap. Ya. Setelah itu dia safar sampai di tempat tujuan. Nah, ini hitungannya ikut yang 72 jam atau 24 jam, maka ikutnya yang mukim 24 jam. Ya, jadi nanti setelah 24 jam sudah selesai. Kondisi kedua, dia mengusap saat safar. Ya, saat safar dia mengusap. Tadi memakai hadas kemudian mengusap saat safar. Habis itu dia misalnya pulang ke daerahnya, ya kemudian jadi mukim sudah sampai daerahnya. Maka seperti ini juga rentang waktunya adalah 24 jam. Ikut yang mukim, dimenangkan yang mukim ya. Jadi yang dimenangkan adalah yang mukim. Nah kemudian tadi ketika mengusap di waktu safar ya, kemudian dia pulang misalnya ke daerahnya menjadi mukim, nah, tadi disebutkan usapan kebolehannya adalah 24 jam. Maka nanti kalau misalnya dia sudah mukim belum 24 jam, tinggal genapkan sampai 24 jam ya. Misalnya dia ketika mukim dari safar, ketika mukim dia baru 20 jam rentang waktunya, berarti tinggal 4 jam lagi ya. Nah, tapi kalau dia sudah lebih ya tidak mengapa, berarti sudah putus. Misalnya ketika dia safar mengusap, kemudian nanti ketika itu dia pulang ya ke daerahnya, kemudian mukim di situ, sudah menjadi mukim padahal sudah 2 hari misalnya ya, sudah 48 jam.
Padahal tadi 24 jam, maka sudah putus sampai situ. Adapun ibadah sebelumnya itu ya tetap sah, karena tadi mukim tadi mempengaruhi yang akan datang aja. Jadi yang akan datang nggak bisa setelah, karena sudah lewat nggak bisa, tapi yang sudah itu tetap sah. Nah, meskipun tadi ditetapkan 24 jam. Nah, kemudian demikian pula kalau misalnya dia ragu-ragu ya, ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, apakah mengusapnya di mukim atau di safar, maka dikuatkan yang yaitu yang yakin. Yaitu apa? Yang yakin adalah mengusap yaitu ketika mukim, yaitu yang yakin adalah rentang waktu 24 jam. Kemudian karena apa? Karena ini rukhsah. Rukhsah itu tidak bisa kemudian diambil kalau tanpa yakin. Ya, kalau syak ini bisa tadi ya. Karena ar-rukhasu la tunatu bisak. Demikian pula jika dia syak, ragu-ragu fin qida'il muddah. Ini juga, maka dia nggak mengusap, sudah selesai. Kalau dia ragu-ragu ini sudah selesai atau belum. Nah, sudah selesai atau belum, maka ini dia tidak mengusap. Jadi tadi kalau dia mengusap di waktu hadar kemudian safar, maka jawazil masah, rentang waktunya ikut mukim. Dia kedua mengusap ketika safar, dia kemudian mukim, rentang waktunya ikut mukim. Kemudian ketiga dia ragu-ragu apalah mengusap di mukim atau safar, maka ikut mengusap mukim. Yang keempat, kemudian dia ragu-ragu sudah selesai atau belum, maka sudah tidak boleh mengusap. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan safar tadi ya, maka kebolehan ini ya, dengan syarat safarnya adalah safar yang mubah. Ya, safar yang mubah itu bukan safar haram. Ya. Kalau safar haram, safar maksiat, maka tidak boleh dia mengusap khuf 3 hari 3 malam. Ya, tidak boleh mengambil rukhsah ini. Safar maksiat ya, misalnya dia safar untuk tujuan, dia mulai safar untuk tujuan mencuri atau judi atau zina, na'udzubillah min dzalik, ini enggak boleh. Kemudian mengambil rukhsah mengusap 3 hari 3 malam. Jadi safarnya harus safar yang mubah, non haram ya. Ya, karena ar-rukhasu la tunatu bil maksiyah atau bil ma'asi, yaitu rukhsah tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Ya, tidak bisa nanti ada kemaksiatan kemudian itu ada rukhsah. Nah, ini tidak bisa. Kemudian pula tidak boleh mengusap ya kalau dia bermaksiat dengan memakainya. Ya, misalnya dia memakai khuf ketika muhrim. Ya, ini kan nggak boleh ya. Baik itu haji atau umroh jika dia laki-laki ya. Jika dia laki-laki. Maka ini nggak boleh mengusap karena dia bermaksiat di situ. Kalau perempuan boleh ya. Ya. Kalau perempuan tidak mengapa. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah untuk berikutnya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.